ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتهنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Hadaratul afadil, sadatul ulama wal masyayikh wal habaib wal asatidzah wal ustazat wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyid Kiai Idris Hamid Sayyid Harame terima izu para sesepuh bini sepuh, para ibu nyai, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir baik di pondok pesantren di Pasuruan maupun yang secara daring mengikuti acara ini, dan teristimewa keluarga besar pondok pesantren Salafiyah pimpinan Kiai Idris Hamid yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah memperkenankan saya meskipun dengan cara virtual ini dapat mengikuti acara haulnya waliullah Simbah Kiai Hamid Pasuruan. Mudah-mudahan dengan berkah beliau kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan kita mendapatkan barokah dan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, saya juga berterima kasih kepada Kiai Idris yang telah mempercayai saya untuk ikut mengisi acara ini. Dan setiap kali kita memperingati haulnya para ulama, terutama waliullah seperti Kiai Hamid ini, kita dipaksa untuk menundukkan diri, untuk menghadirkan kembali sosok pribadi dari Kiai panutan yang pada akhir-akhir ini sudah semakin langka kita jumpai. Mungkin fenomena haul yang meskipun ada kelompok yang membid'ahkan, tetapi haul itu tetap terus dilakukan. Mungkin satu dan lain hal karena kita rindu pada sosok-sosok panutan di dalam zaman yang sudah mulai langka panutan ini. Kita berbicara mengenai yang kita haul ini, Kiai Hamid. Mereka yang menangi Kiai Hamid, yang pernah hidup di zaman Kiai Hamid, akan bisa bersaksi dengan tegas bahwa Kiai Hamid adalah seorang pribadi yang bukan hanya kiai, bukan seorang ahli ibadah, bukan hanya seorang pendidik, bukan hanya seorang pengajar, tapi beliau perwujudan dari sosok yang betul-betul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tidak dipuji karena alimnya, tidak dipuji karena ibadahnya, padahal beliau ahli ibadah, apalagi karena gantengnya, padahal beliau ganteng sekali. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya yang tinggi, ilmunya, ibadahnya mungkin banyak yang bisa sedikit banyak meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang meneladani, yang meniru akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita kholi pada hari ini, yaitu Kiai Hamid Pasuruan, itu sangat jarang, apalagi sekarang. Bukan hanya akhlaknya, bukan hanya pelangainya, bahkan kehadirannya saja itu juga bisa kita tanyakan kepada orang-orang tua yang menangis Kiai Hamid, bagaimana kalau mereka dekat melihat wajah Kiai Hamid. Saya kalau melihat wajah Kiai Hamid itu mulai membayangkan kalau ini warisnya yang sudah sekian abad, ini kita memandangnya saja begitu sedap. Bagaimana kalau kita memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Orang yang pernah melihat Kiai Hamid sepakat semua bahwa kita mempunyai sumpek apapun melihat wajah beliau akan sirna kesumpekan itu. Seperti saya sering katakan, ketika saya memberikan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu saya sering mengatakan wajahnya tersenyum, bukan bibirnya, bukan mulutnya, tapi wajah secara keseluruhan. Saya bisa agak membayangkan itu ketika saya ketemu kiai seperti Kiai Hamid. Saya belum pernah sekalipun dalam munasabah apapun, saya sering sekali ketemu dengan Kiai Hamid. Bahkan saya pernah didahului berdua empat mata. Saya belum pernah melihat wajah beliau sedikit keruh, membuat orang lain berpikir, membuat orang sedih, tidak pernah. Yang selalu tampak itu tadi, wajahnya menyingung kita. Sehingga saya sering mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena wajahnya yang tersenyum, maka beliau itu bukan hanya dakwah dengan mendikan, dengan berbicara yang lembut, berbicara yang menarik, tidak hanya dengan perilaku beliau, tapi dengan kehadiran pribadi beliau itu sendiri, itu sudah mengajar, sudah berdakwah. Wajahnya jazab, menarik hati orang. Sehingga kecuali mereka yang memang dinas, yang sudah dipastikan oleh Allah tidak akan mendapat hidayah darinya, seperti Abu Lahab segala macam, itu melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tertarik. Dan saya bersyukur sekali bahwa di antara pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian abad ini, saya masih menjumpai dan mengenal kiai-kiai
antara lain yang sangat-sangat saya kagumi yang kita kholi sekarang itu Kiai Hamid. Karena suatu ketika ada polemik di dalam Nahdlatul Ulama dan kebetulan waktu itu Kiai Al-Khan, Kiai Ali Maksum, guru saya dan gurunya Kiai Idris juga ini berpolemik dengan saya, beliau jadi Rais HAM. Suatu ketika saya seorang Kiai Ali, pada waktu itu Kiai Ali yang sangat egaliter dengan santri-santrinya itu. Beliau biasa berdiskusi dengan santrinya seperti kawannya gitu. Pada waktu itu ada sesuatu dalam apa namanya persoalan Nahdlatul Ulama yang tidak berbeda pendapat. Kiai Ali tiba-tiba ada Kiai Hamid, Allah ya Kiai Hamid Rawuh, itu dengan khasnya Kiai Ali yang kelakarnya yang khas itu, beliau adalah kepada Kiai Hamid ini mencoba senang ini mencoba dimarahi, dinasihati itu dengan sangat manis sekali. Kiai Hamid di depan saya, Pak Ali berdiri di belakang Kiai Hamid, Kiai Hamid duduk di kursi panjang. Saya ini tidak bisa marah, tidak bisa nasihat, saya cerita saja. Dulu Hadratus Syekh itu, Hadratus Syekh yang dimaksud beliau adalah kiainya di Permasana, sama juga kiainya Kiai Ali Maksum juga. Itu apa namanya, mau mendengarkan pendapatnya, sampai pendapatnya putranya Gus Habib, dia mau mendengarkan, mau menghargai pendapatnya. Saya dalam batin saya, wah ini suami saya ini. Tapi uniknya itu dia melanjutkan itu. Jadi kita itu perlu apa namanya menghargai orang, semua orang lah, baik muda, apalagi kiai seperti Kiai Ali Maksum, perlu dihargai. Itu luar biasa. Pada itu saya tidak bisa lupa peristiwa itu, sampai bayangan di mana beliau duduk, di mana Kiai Ali ketawa, di mana saya menghadap beliau. Itu jadi mencairkan sesuatu yang sebetulnya itu bisa menjadikan perdebatan yang agak sulit karena persoalannya memang aktual pada waktu itu. Tapi dengan kedatangan beliau dan pengendikan beliau itu bisa bahasa sejuk itu menjalani kita semua di dalam forum itu. Saya tahu Kiai Hamid itu juga kawannya ayah saya. Ayah saya itu sering sekali sewan Kiai Hamid, sering sekali sewan Kiai Hamid. Kalau agak sumpah sewan Kiai Hamid, kalau itu padahal mereka kawan, sama-sama ketika di pondok di Kasingan itu. Mereka tidak dosa-dosonan, tidak dosa-dosonan. Tapi ayah saya dengan caranya sendiri itu sangat menghormati kawannya ini, dan selalu kalau ada apa-apa selalu minta, ya bahasanya itu ya sampai yang cedak lalu Gusti Allah, aku tidak dijaluk
itu pernah ayah saya itu minta yang menurut saya itu nggak pantas lah, karena ayah saya memang agak bagaimana gitu. Jadi sowan Kiai Hamid itu minta udah sampai ngerti udah aku dia mubarak, yang Kiai mubarak, karena Kiai mubarak terus ganti gelantungan itu kan ya tak pantas. Terus dia nah mestinya aku betul aku sampai tempat kalau Gusti Allah itu jalur memutul Gusti Allah itu Kiai Hamid itu menerima dengan serius. Terus tamu-tamu yang lain diajak, ayo baca Fatihah ala niati Kiai Bisri. Fatihah lalu doa panjang sekali. Nah itu ayah saya itu memang orangnya humoris yang apa namanya sangat humoris, makanya dirikai sama Mbah Maksum sembarang itu karena humornya itu. Di antara humornya ini ketika Kiai Hamid sudah mendoakan beliau karena beliau minta ngebil itu, sudah doa ya saya doa itu sempat-sempatnya ya saya itu tanya kepada Kiai Hamid mereka apa baik semua nggak berani ketawa ya. Kiai Hamid tidak ketawa, tidak lihat dan jadi menjawab dengan serius, tidak lihat ya itu. Dan saya saksi itu karena ketika ayah saya punya duit itu saya yang disuruh cari mobil kuliah mobil second di Surabaya. Jadi dulu mulai tamat itu salah satu santri dari alumni Rembang. Karena kenal kuliahnya yang second itu tak itu. Selama di Surabaya dan Gresik itu ketemunya yang jual mobil second itu hanya Fiat dan Roden. Akhirnya saya dapat Roden dari pabrik semennya, dapat pegawai jual Roden. Begitu saya pulang Mbak mobil itu baru apa cerita itu lepas kalau dahulu Kiai Hamid itu salah satu apa namanya cerita unik yang saya sendiri ikut menjadi saksi hidup bagaimana Kiai Hamid mendoakan ayah saya untuk dapat mobil itu sampai beliau dapat mobil itu masih ada. Nah tapi itu cerita kita begitu saya kira sudah apa namanya tidak relevan lagi yang kita ceritakan sekarang. Yang sangat relevan sekarang ini bagaimana kita menteladani orang perilaku Allah ya Hamid dan yang satu ini saya kira ini yang paling berat, yaitu keistiqomahan beliau. Istiqomah beliau di dalam baik kepada Allah maupun baik kepada hamba-hamba Allah ini disaksikan oleh semua orang yang mengenal beliau. Beliau tidak pernah tidak baik dengan manusia dan tidak pernah tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibuktikan di dalam sehari-hari bagaimana ibadah beliau, bagaimana beliau mengungguli pesantren, mengungguli anak-anaknya orang santri-santri, bagaimana beliau menyontohkan suatu pribadi yang lembut, pribadi yang ramah, bagaimana beliau mengajarkan ilmu-ilmu, dan sampai orang tidak tahu bahwa sebetulnya
Hamid itu mempunyai keahlian khusus. Jadi dulu di Termas itu yang terkenal sebagai ahli lugat, sehingga dijuluki kamus berjalan, mundit berjalan, itu Kiai Ali Maksum Katya. Tapi dijuluki Al-Adib, sastrawan, itu adalah Kiai Hamid. Kiai Hamid mempunyai antologi puisi dalam bahasa Arab. Saya kira Kiai Idris itu mungkin menyimpan itu beberapa naskah-naskah puisi-puisi beliau. Dan karena itu beliau kalau ngendikan enak itu, kalau ngendikan itu enak. Karena beliau itu sastrawan, beliau itu sastrawan. Beliau kalau bicara biasa ataupun apalagi bicara di depan umum, itu orang yang mendengarkan itu terasa kesegaran jauh-jauhnya, karena beliau memang sastrawan. Orang yang nggak tahu dikiranya Kiai Hamid itu juga hanya ahli ibadah, wiridan, zikir dan lain sebagainya, dan luput. Banyak yang luput dari pengamatan orang itu adalah bahwa Kiai Hamid itu menjadi manusia yang seperti saya katakan selalu di mana-mana yang dulu ilal ummah bi aini rahmah,